Perkenalkan, nama saya Maria Krisnamurti Gea. Pada video ini saya akan menjelaskan perancangan database yang digunakan untuk sistem informasi rumah sakit HealthTeaching. Database merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi. Nah, di dalam sistem yang saya bangun ini, database menggunakan MySQL dan terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan sehingga proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi nama database-nya yaitu DB Rumah Sakit. Nah, tabel yang pertama ada tabel user, yang dimana tabel ini merupakan tabel utama yang menyimpan seluruh data akun pengguna yang dapat mengakses sistem. Nah, pengguna dalam sistem ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada admin, ada pasien, dan pemilik rumah sakit. Nah, adapun file yang terdapat pada tabel ini, yang pertama ada ID user, nama, username, password, email, nomor HP, foto, role, status, dan create ad. Nah, tabel ini sangat penting karena seluruh proses login menggunakan data yang terdapat pada tabel user. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan membaca nilai role dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses masing-masing. Selanjutnya ada tabel dokter, yang dimana tabel ini sangat penting juga karena tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data dokter yang bekerja di rumah sakit. Nah, data yang disimpan antara lain ada ID dokter, nama dokter, spesialis, jadwal, nomor HP, dan status. Data dokter nantinya digunakan oleh admin untuk mengelola informasi dokter sehingga pasien dapat mengetahui dokter yang tersedia atau aktif. Nah, untuk admin memiliki hak untuk menambah, mengubah, menghapus, maupun melihat data dokter. Kemudian selanjutnya tabel ruangan. Tabel ruangan ini menyimpan seluruh data ruangan rumah sakit. Beberapa data yang disimpan antara lain ada ID ruangan, nama ruangan, kelas, harga, kapasitas, status, deskripsi, dan gambar. Nah, pada sistem rumah sakit HealthTeaching ini, gambar ruangan akan ditampilkan pada halaman pemesanan sehingga pasien dapat melihat kondisi ruangan sebelum melakukan pemesanan. Status ruangan juga membantu admin mengetahui apakah ruangan masih tersedia atau sudah digunakan. Untuk tabel selanjutnya ada tabel pasien. Tabel ini digunakan untuk menyimpan identitas pasien yang telah melakukan registrasi. Nah, data yang disimpan diantaranya yaitu ada ID pasien, ID user, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Tabel pasien ini berhubungan langsung dengan tabel user, maka setiap pasien hanya memiliki satu akun untuk login ke sistem. Hal ini mempermudah proses autentikasi dan menjaga konsistensi data. Kemudian selanjutnya tabel pemesanan. Nah, tabel pemesanan ini merupakan inti dari sistem karena digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi pemesanan ruangan. Nah, adapun data yang disimpan diantaranya yaitu ada ID pemesanan, ID pasien, ID ruangan, ID dokter, tanggal pesan, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, dan total harga, serta status yaitu disetujui, ditolak, dan selesai. Nah, saat pasien melakukan pemesanan melalui dashboard pasien, seluruh data akan otomatis tersimpan pada tabel ini. Admin kemudian melakukan pengecekan dan menentukan apakah pemesanan disetujui atau ditolak.
Kemudian tabel pembayaran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi pembayaran pasien. Adapun data yang disimpan diantaranya yaitu ada ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal bayar, metode, jumlah, bukti bayar, dan status. Untuk status pembayarannya terdiri dari belum diverifikasi, valid, dan ditolak. Nah, ketika pasien mengunggah bukti pembayaran, data akan masuk ke tabel ini. Selanjutnya, administrator akan melakukan proses verifikasi. Jika pembayaran benar, maka status akan berubah menjadi valid. Status pembayaran yang valid juga akan dihitung sebagai total pendapatan pada dashboard pemilik. Nah, untuk tabel-tabelnya memiliki relasi. Adapun relasi antar tabel, yang pertama tabel user. Tabel user memiliki relasi hubungan 1 ke 1 dengan tabel pasien. Kemudian tabel pasien memiliki hubungan 1 ke banyak ke tabel pemesanan. Kemudian tabel ruangan memiliki hubungan 1 ke banyak dengan tabel pemesanan. Karena satu ruangan dapat dipesan pada waktu yang berbeda. Kemudian tabel pemesanan memiliki hubungan 1 ke 1 dengan tabel pembayaran karena setiap pemesanan memiliki data pembayaran. Nah, relasi tersebut membuat seluruh data saling berhubungan sehingga mengurangi terjadinya duplikasi data. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan rancangan database yang telah saya buat, seluruh tabel memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan melalui primary key dan foreign key. Nah, dengan struktur database tersebut, sistem informasi rumah sakit Healthysync mampu mengelola data pengguna, dokter, ruangan pasien, pemesanan, hingga pembayaran secara terintegrasi. Demikian penjelasan mengenai rancangan database pada sistem rumah sakit Healthysync. Terima kasih.